Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bertemu kembali dan kita bertemu dalam hadirat Tuhan di tempat yang kudus, di tempat di mana Tuhan bersemayam. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Amin. Kita sepakat, kita akan menyanjung Dia, kita akan menyenangkan Dia, kita akan menaikkan syukur kita buat Tuhan malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita membawa syukur kita malam hari ini untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami datang membawa ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini Tuhan, sungguh kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami datang persembahkan hanya untuk Tuhan malam hari ini. Penuhi ruangan ini Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini ada pemulihan, ada mujizat Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang Tuhan pasti akan nyatakan di tempat ini. Kami meteraikan ibadah kami malam hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan yang sempurna atas hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan Immanuel yang menyertai akan setiap perjalanan kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Ini pengakuan kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sepakat kita mengakuinya malam hari ini. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
Yes, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan oh arti mari akui sekali lagi, katakan penyertaanmu sungguh sempurna. Penyertaanmu sempurna. Amin. Kami sepakat malam hari ini mengakuinya Bapa. Iman kami berkata, Engkau sempurna dalam setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi katakan penyertaanmu sempurna. Amin. Walau di
Biar manis kau dengar, oh, biarlah manis kau dengar, oh, let it be a sweet sound in your ears, oh, Rashikara Bashera, Orahashikaharabas, Uriharalabashiralabaharabashiralabah, Uriralabashikibehemokuburabayas, Mulia, 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 Orahashikerebahasokralabashir, Irebehasora Shekaralabashira Batokoralabashir, Orahashira Baharabashir, sampai putih rambut kami, kau tetap Tuhan Yes, yes, yes. Amen, amen. Kami nikmati setiap keindahan di dalam hadirat-Mu malam ini. Tempat yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Kami cintai hadirat-Mu. Peluk kami, dekap kami dalam kasih-Mu malam ini. Izinkan kami bertemu dan menikmati indahnya hadirat-Mu, mengerti isi hati-Mu, memandang kemuliaan-Mu.
Kuralabashi. Kuralabashi. Kurahana shirita tu kuralabashi tata. Popona lalabashi. Ya. Biar jiwa kami tenang dan teduh hanya dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Kurahashirala. Kuranama. Tuhan Kau setia. Dulu sekarang selamanya. Setiap rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan
sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Oh, kau gendangku sampai selamanya. Kau gendangku, kau gendangku sampai masa tuaku. Satu hal kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, untuk selama-lamanya Kau tetap Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau menjamin hidup kami, Kau menjamin masa depan kami. Tangan kanan-Mu memegang setiap kami. Ingatkan kami sekali lagi Tuhan, tentang bagaimana Engkau sertai kami, bagaimana kami bisa ada sampai di titik ini. Semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Ingatkan kami sekali lagi malam ini Tuhan. Ingatkan kami sekali lagi malam ini. Korahasyikaralaba, korahasyikaralaba, syikaharalaba. Gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendangku sampai selamanya.
menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kami lihat setiap kebaikan, kami pandang setiap karya atas hidup kami Tuhan. Kaki kami berjejak dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Orang masyarakat Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Lebih lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang merasakan kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini, sama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari jemaat sendiri nyatakan, ku yakin. Sungguh kami nyatakan dengan iman kami Tuhan. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa
kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya. Mari terima kemenangan dariku. Ayo jemaat Rume, aku punya, sungguh kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo jemaat Ruben nyatakan, aku sungguh kami kagum Tuhan, punya Yesus yang besar. Kami terima kemenangan darimu. Ayo jemaat Ruben, dengan iman kita nyatakan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakkan ku terima sekarang. Kali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah pujian kami. Saatnya kamu dengar firman-Mu, berfirman lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami juga percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Berikan kami tanah yang baik, supaya firman yang ditabur itu tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, senang sekali hari ini saya bisa di tengah-tengah saudara. Ya, saya pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya hari ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Ya, kedua saya juga berterima kasih kepada Pak John juga Ibu Foni Kusbin yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, saya berdoa apa yang saya mau sampaikan. Ya, saya dibawa saudara untuk menyampaikan tentang doa yang berkuasa. Berapa banyak saudara yang mau memiliki doa yang berkuasa? Lambaikan tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang berdoa tapi dia bilang, Pak Pendeta, kayaknya doa saya tidak manjur Pak. Cuma sampai di plafon, tidak tembus di surga. Bertahun-tahun saya berdoa tapi kayaknya Tuhan tidak menjawab doa kita. Hari ini saya akan bagikan bagaimana supaya kita memiliki doa yang berkuasa. Kita buka dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Yakobus 5 ayat 16 bagian B, sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat katakan amin.
Ya, kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti doa itu berkuasa, saudara. Tapi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Tentunya doa orang yang benar. Doa orang yang benar artinya orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dia mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga doanya itu berkuasa. Tapi hari ini saya akan bagikan ada 7 penghalang doa. Beritahu kirikan saudara, ada 7 penghalang doa. Apa yang menghalangi seringkali doa kita cuma sampai di plafon, tidak tembus surga. Yang pertama adalah doa yang bimbang. Beritahu kirikan saudara, jangan bimbang kalau berdoa. Yakobus 5:16 tadi kita harus berdoa dengan yakin ya. Karena orang bimbang itu tidak dapat apa-apa. Kita bagaikan di tengah laut terombang-ambing, saudara. Ya, jangan kita hanya percaya setengah-setengah. Ada orang bilang saya mau percaya Tuhan, tapi saya juga percaya dunia atau percaya hantu. Tidak bisa, saudara. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan ada kebimbangan dalam hidup kita. Ya, baru-baru cucu saya itu sakit, saudara. Dan cucu saya ini hobinya suka memuji Tuhan ya. Jadi saya sering latih dia memuji Tuhan. Namanya Matthew, waktu dia panas demam, dia datang kepada saya, dia bilang, "Opa, tolong doakan saya, Opa, saya panas sekali ini." Dan saya pegang, memang badannya panas sekali, saudara. Lalu saya bilang, "Kau percaya dengan iman sembuh?" Dia bilang, "Iya, Opa, saya percaya, saya doakan dia dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, Matthew sembuh." Dan saya bilang, "Perkatakan sembuh dalam nama Yesus." Dan puji Tuhan beberapa menit kemudian saya lihat tiba-tiba demamnya turun, saudara. Dan saya bawa dia pergi jalan-jalan di mall, dia main di sana, langsung dia lupa, hilang sakitnya semua. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa. Sudah itu saya dapat telepon, ada jemaah kami, 3 anaknya bersusun-susun sakit semua masuk di Stella Maris. Saya pergi di Stella Maris, banyaknya orang sakit. Kita harus percaya, jangan bimbang. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada perkara yang mustahil. Jadi jangan bimbang. Ya, baru-baru ini datang ya Pak Gibran ya, waktu sebelum pemilihan capres ada dia bikin gerak jalan. Gerak jalan itu hadiahnya 2 miliar, saudara. Bayangkan. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, jika Engkau menghendaki, saya rindu ketemu dengan Gibran, mau ketemu langsung." Karena susah sekali orang ketemu. Saya tahu doa orang benar itu besar kuasanya, amin. Dan setelah saya berdoa, saudara, tidak lama jam 11 siang saya dapat telepon dari asistennya ini. Dia bilang, "Pak Pendeta Daniel, ya Bapak ketua asosiasi pendeta ya?" Saya, "Iya betul." Dia bilang, "Bapak diundang oleh Pak Gibran makan siang." Saya bilang, saya kaget. Saya bilang, "Di mana?" Dia bilang, "Bapak datang aja ke Jalan Urip Sumoharjo, Pak. Di sana. Tapi ini pertemuan terbatas, cuma Bapak sendiri pendeta yang diundang." Saya kaget, bisa mungkin ditampilkan, ada fotonya ya. Ya ini. Saya bisa, dan herannya waktu saya makan dengan Pak Gibran itu disuruh taruh di depan saya. Dia tidak mau, dia pas di depan saya, saudara. Dan bukan hanya itu. Saya diundang lagi ke Jakarta makan siang, hanya khusus makan siang, bayangkan. Saya bilang, bisa aja ini. Jadi ini saya ketemu, saya foto selfie lagi untuk mendoakan beliau ya. Dan bukan hanya itu, saya berdoa juga, "Tuhan, kalau Kau menghendaki, saya juga mau ketemu dengan Pak Prabowo." Tiba-tiba saya diundang juga dari PGPI, ketemu dengan Pak Prabowo. Luar biasa. Itulah doa yang berkuasa. Bahkan wali kota, saudara, setiap pemilihan dia selalu cari asosiasi pendeta untuk mendoakan. Semua calon wali kota kami doakan. Terserah Tuhan pilih siapa, amin. Iya, luar biasa. Karena dia tahu doa itu sangat manjur. Ya, jadi kita belajar jangan bimbang kalau kita berdoa. Kalau kita bimbang lebih baik kita tidak usah berdoa. Karena doa kita akan terhalang. Itu.
Saudara tahu ada 3 hal yang membuat orang bimbang. Ya, yang pertama yang membuat orang kurang percaya ketika dia melihat lamanya waktu. Ya. Ada orang sudah berdoa, kayaknya Tuhan tidak jawab. Jangan melihat lamanya waktu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia selalu mau cari yang instan ya. Jadi jangan lihat lamanya waktu, imanmu akan jadi lemah. Kedua, yang membuat orang imannya jadi lemah, saudara, dia kurang percaya. Kenapa? Karena dia berharap pada manusia. Makanya saya bilang jangan berharap pada manusia. Engkau akan kecewa. Terkutuklah orang yang berharap pada manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara berharap pada manusia, saudara akan kecewa. Kenapa? Karena manusia suka kasih PHP, memberi harapan palsu. Makanya ada lagu bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. 1 kali manusia bisa tolong saudara, 2 kali dia masih tolong, 3 kali natodong ki angkat tangan. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tidak ada batasnya saudara. Ya. Jadi jangan berharap pada manusia, tapi kita berharap pada Tuhan. Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang akan menolong saudara. Amin. Iya. Yang ketiga yang membuat orang imannya lemah, kenapa? Ketika dia melihat besarnya masalah. Ya, kadang-kala orang kalau sudah sakit penyakitnya terus dia lihat saudara. Jangan lihat besarnya masalah. Masalah kita Tuhan sudah pikul semua di kayu salib. Bahkan maut pun dia kalahkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa. Tuhan sudah kalahkan semua penyakit kita. Dia sudah pikul di kayu salib. Jadi jangan lihat besarnya masalah. Satu waktu Petrus lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia bilang, engkaukah itu Tuhan? Tuhan Yesus bilang, aku ini. Dia bilang, kalau engkau itu suruh juga aku berjalan di atas air. Dan Tuhan panggil dia, akhirnya dia bisa berjalan di atas air. Ketika dia berfokus pada Yesus. Tapi waktu ada badai, ada gelombang, ada angin ribut. Dia tidak lihat lagi Yesus, tapi dia lihat itu badai. Akhirnya dia tenggelam, saudara. Dan waktu dia tenggelam sudah sampai di leher, dia minta tolong. Tuhan Yesus tolong aku. Akhirnya Tuhan angkat dia. Biasa manusia begitu. Kalau sudah sampai di leher, baru dia mau minta tolong. Ya, saya 2 hari lalu saya diundang juga mendoakan. Ada seorang anak muda, dia kena jantung, saudara. Dia mau dibelah dadanya. Dia sangat khawatir, tapi saya kasih dia ayat. Jangan kamu khawatir, serahkan hidupmu sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Dan puji Tuhan kemarin saya dengar berita, operasinya berhasil. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan dia masih hidup sampai saat ini. Padahal itu operasi jantung tidak gampang, saudara. Sudah 3 kali katanya gagal. Dia bilang, ini 4 kali dia dioperasi. Tapi saya bilang, Tuhan pegang jantungnya. Tuhan yang jamah dia. Amin. Tidak ada perkara mustahil. Ya, jadi jangan lihat besarnya masalah. Tapi mari kita berfokus pada Yesus. Yesus sudah mengalahkan semua masalah kita. Apapun pergumulan saudara. Yesus lebih besar dari semua masalah kita. Amin. Iya. Jadi itu yang pertama ya. Yang menghalangi doa adalah doa yang bimbang. Yang kedua, apa yang menghalangi doa kita? Iya, doa yang bertele-tele. Beritahu ke kamu, jangan bertele-tele kalau berdoa. Matius 9 ayat 7 sampai 8 dikatakan situ, lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu semua doa kita. Tapi kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Dengan berdoa kita bisa dapat menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan bertele-tele. Ada teman kami hamba Tuhan, saudara, disuruh doa makan. Bayangkan panjang sekali, setengah jam dia sikat. Orang sudah lapar. Dia bilang, Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau menciptakan terang, Engkau menciptakan cakrawala. Diambil di Kejadian 1 dulu.
Sudah itu dia doakan lagi bangsa-bangsa. Berkati bangsa Amerika, bangsa Jepang, semua bangsa keliling dunia sudah. Saya bilang, Pak, orang sudah lapar ini. Akhirnya, ya sedangkan manusia saja kalau terlalu bertele-tele bahaya. Saudara. Kita jengkel apalagi Tuhan. To the point saja apa yang saudara perlukan. Amin. Jangan berdoa bertele-tele karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya sekarang yang ketiga ya. Apa yang menghalangi doa kita? Doa yang tidak mengampuni. Beri kita ke saudara, engkau harus mengampuni. Jangan simpan akar pahit ya. Makanya di Markus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan di situ, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada orang berkata, saya sudah terlalu sakit Pak, saya sudah tidak bisa mengampuni. Bahkan ada pendeta, saya 3 kali datang minta maaf saudara. Dia bilang, istrimu saya maafkan, kalau kau tidak. Bayangkan, saya terlanjur kecewa, saya sudah tidak bisa lagi maafkan kau. Sebenarnya terserah Pak, yang penting saya sudah datang minta ampun, Bapak mau terima tidak terima ya itu urusan Bapak. Karena kita diajar di doa Bapa kami supaya kita juga mengampuni orang, supaya kita diampuni, amin. Karena kalau kita tidak mengampuni itu salah satu penghalang doa. Pernah ada orang sudah umur 87 tahun sudah. Orang ini tidak bisa mati, dia sudah 6 tahun di atas tempat tidur ya. Bayangkan, hampir semua pendeta sudah datang doakan dia dari berbagai gereja. Dan waktu itu saya diundang juga pergi doa di sana. Saya sampai di sana, saya lihat ini bapak, kakinya sudah bengkok sudah. Bayangkan, 87 tahun umurnya. Tapi dia cerita masih kayak orang sehat. Dia cerita, bagus sekali masih kayak orang sehat, kayak tidak sakit. Padahal itu keluarganya sudah setengah mati, rawat pakai pampers, setengah mati, makan di tempat tidur, ya, buang air di situ, maaf kata ya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa ini Bapak begini siksa? Tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu saya, Bapak ini menyimpan kepahitan. Lalu saya bilang, sebelum saya berdoa bisa kepanggil dulu semua anak cucunya datang di sini. Saya tunggu. Dia bilang, oh iya Pak, kami teleponnya yang ada. Akhirnya datang anaknya, cucunya. Sudah. Lalu saya kasih damai mereka. Setelah saya kasih damai, Bapak ini menangis. Dia peluk itu anaknya, cucunya. Ternyata dia simpan sakit hati. Saya berdoa hanya singkat. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan Bapak ini, sembuhkan dia secara total. Tapi kalau Engkau mau sembuhkan dia secara sempurna, daripada dia siksa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawanya. Bayangkan saya doa singkat. Karena itu keluarganya semua sudah capek rawat ya. Jam 11 saya doakan, saya 3 orang pendeta tapi doakan saudara. Saya kasih tahu teman saya bilang kayaknya Tuhan sudah mau ambil itu Bapak. Itu teman saya yang 2 pendeta, tidak mungkin Pak, masih sehat tadi cerita itu. Tiba-tiba jam 1 bunyi teleponnya anaknya saudara, dia minta terima kasih. Dia bilang bapaknya sudah pulang ke rumah Bapak. Lord, Tuhan sudah sembuhkan secara sempurna. Orang kalau mati itu sembuh saudara. Sembuh secara sempurna. Dia sudah berhenti dari segala jerih lelahnya. Amin. Makanya kalau orang mati biar kita cubit dia sudah tidak rasa lagi. Sudah tidak ada lagi penyakit. Jadi 2 macam kesembuhan. Makanya saya seringkali kalau dengan pendeta Faris layani, orang sudah di ICU sudah ditolak dokter. Karena saya bilang kasih tahu memang karena 2 macam kesembuhan dia harus siap ya. Kalau kita doakan. Dia bisa sembuh total, bisa juga sembuh sempurna. Kalau sembuh sempurna Tuhan ambil dia daripada dia menderita. Keluarganya minta terima kasih saudara. Dan herannya waktu mau ditutup petinya itu orang tidak bisa tertutup petinya. Karena itu kakinya sudah bengkok begini ganjal saudara. Tiba-tiba ada teman saya satu, Pak Hendrik namanya, bukan Hendrik ini. Dia bilang dalam nama itu, enggak tahu patah tidak, langsung ditutup itu peti. Dia bilang wah luar biasa ini. Jadi jangan simpan sakit hati ya. Sakit hati membuat kita doa kita terhalang. Kalau ada sakit hati bereskan. Saudara mau bereskan? Karena itu bisa menjadi satu penyakit kanker yang berbahaya. Ya.
Ya, yang keempat sekarang. Apa yang menghalangi doa kita? Dosa. Beritahukan saudara, dosa. Makanya Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa, bereskan saudara, minta ampun sama Tuhan dan kita ampuni juga orang yang bersalah pada kita. Ya. Jangan simpan dosa, karena ini salah satu penghalang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia sudah berdosa, amin. Ya, satu waktu ada orang India ya, dia jalan-jalan di pantai, dia kasih tahu itu anak-anak sekolah minggu saudara, ada anak sekolah minggu dia lihat di pantai. Dia bilang, kamu tahu tidak, saya ini orang yang paling suci di dunia. Saya tidak punya dosa. Ini anak sekolah minggu heran saudara, karena di sekolah minggu diajar semua orang sudah berdosa. Dia bilang, Bapak tidak bohong. Dia bilang, tidak pernah saya bohong. Bapak tidak pernah mencuri, tidak pernah. Semua dia bilang tidak pernah saudara. Bayangkan. Akhirnya anak ini berdoa sama Tuhan, dia bilang, apa dosanya ini Bapak? Kenapa? Karena semua manusia tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat ini anak. Dia bilang, Om, saya tahu dosanya Bapak apa. Dia bilang, coba sebutkan dosa saya. Bapak ini sombong. Langsung dia bilang, selamat, kamulah orang yang pertama kali menemukan dosa saya, tapi tolong jangan bilang sampai siapa. Jadi orang kalau bilang tidak ada dosa itu adalah orang yang sombong. Hati-hati, jangan kita sombong saudara. Tuhan melawan orang yang sombong, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Pernah dengar cerita tentang orang sombong ketemu orang sombong? Ya ada kontraktor ya, kaya sekali dia. Dia OKB, orang kaya baru. Karena dia sukses, akhirnya dia pergi, saudara, pergi di toko emas. Dia borong itu emas semua. 10 jarinya dia pasang emas, cincin berlian lagi dia pasang. Karena dia mau pamer. Saya sudah banyak uang sekarang ini. Kayak Hotman Paris banyak cincinnya. Bayangkan. Dia bilang, besok ini saya mau pamer di pasar. Akhirnya dia pergi ke pasar saudara. Dia masuk di pasar. Langsung dia tanya itu nelayan. Waktu dia tanya saudara tahu dia tidak tunjuk itu ikan. Langsung 10 jari dia kasih keluar. Berapa ini ikan sunu? Berapa ini ikan cakalang? Berapa ini ikan tuna? Semua saya borong. Wih, kaget gitu orang nelayan. Dia lihat cincin, banyaknya 10. Tapi saudara tahu ternyata ini nelayan juga orang sombong. Dia bilang, kau jangan bisa pamer. Akhirnya dia buka giginya saudara. Ternyata giginya semua dari emas. 30 lebih gigi dari emas. Langsung dia bilang, dia kesun ini 1 juta. Ini 600.000, ya semua ini hampir 10 juta. Kaget kinoa 10 giginya, jadi jangan kita sombong, masih ada orang lebih sombong lagi. Tidak ada yang kita bisa banggakan dalam dunia ini. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan, amin. Ya, tapi siapa yang rendah hati Tuhan akan angkat ke tempat yang tinggi. Ya, jadi kalau ada dosa bereskan saudara. Ya, karena ini salah satu penghalang. Yang kelima sekarang ya. Apa yang menghalangi doa kita? Sehingga doa kita seringkali ya kayaknya cuma sampai di plafon tidak tembus surga. Yang kelima adalah doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya apa? Misalnya ada orang sudah punya istri, dia berdoa, Tuhan berikan aku istri yang baru karena istri saya terlalu cerewet. Ini doa yang sesuai tidak? Atau ada yang berdoa, Tuhan
Berikan saya suami baru karena suami saya ini pemalas, tidak mau bekerja. Bayangkan. Ya. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudara tahu waktu baru-baru ini saya berdoa sama Tuhan ya, sebelum Natal tahun lalu. Saya bilang, Tuhan saya rindu jadi berkat buat teman-teman saya pendeta dan juga jemaat saya di Gesbaya. Berkati saya Tuhan. Dan tiba-tiba anak saya itu yang bungsu, dia bilang, papi belikan saya dulu sepeda listrik papi. Daripada kita selalu pergi di CPI itu sewa-sewa 30.000 1 jam kadang habis 60 ribuan di situ. Saya bilang berdoa kok, kalau ada berkat papi pasti belikan kamu yang baru ya. Dan waktu saya dengar ada gerak jalan saudara, ada 222 motor hadiahnya. Bayangkan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya minta nomor undian saya naik 1 motor di sini. Saya tunggu itu motor diundi 222 ternyata nomor undian saya tidak naik saudara. Tidak naik, akhirnya saya pulang, tiba-tiba pulang saya dapat itu telepon dari yang anggotanya Pak Gibran ya undang saya makan siang. Akhirnya saya terhibur. Waktu pulang dari Pak Gibran, habis makan siang, saya sudah tiba-tiba masuk SMS di WA saya. Ya, di WA saya. Dari pendeta Daniel Lesnusa dia bilang, tolong Pak Ketua, lihat dulu. Kayaknya nomor saya naik tiket umroh itu Pak. Saya bilang, iya tunggu saya cek ya. Saya cek kembali di Kabar Rima, saya buka di sana. Saya dengar lagi beritanya saudara. Undian itu. Tiba-tiba istri saya bilang, coba kau lihat juga nomormu ini. Siapa tahu nomormu naik umroh bukan motor. Udah kasih saya itu motor. Akhirnya waktu dicek, tidak naik nomornya itu pendeta Daniel Lesnusa. Dan waktu saya cek nomor saya salah satu naik dapat umroh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pendeta dapat umroh. Bayangkan. Langsung saya jual itu, saya punya tiket umroh. Ada teman saya bilang, Pak Pendeta, saya beli itu tiketnya 20 juta Pak. Saya bilang 30 juta ini harganya ini kalau umroh. Dia bilang biar Pak 20 juta, saya beli uangku 20. Saya transfer kini sekali 10 juta, besok lagi 10 juta Pak. Karena istri saya belum pernah umroh. Saya bilang ya ambil nih Pak. Akhirnya saya dapat 20 juta. Saya bisa beli sepeda listrik cuma 4 juta saudara. Dan saya juga memberkati pendeta-pendeta, kasih baju seragam dan jemaat kami. Itulah Tuhan kita dahsyat. Tidak selamanya Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu menjawab lebih dari apa yang kita inginkan. Amin. Dia tahu yang terbaik buat kita. Karena 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu. Kadang-kala Tuhan bilang tidak karena tidak sesuai kehendak. Jadi kita belajar untuk berdoa sesuai dengan kehendak. Sama dengan Tuhan Yesus, dia bilang kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Yang keenam, apa yang menghalangi doa kita? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Beritahu kira saudara, engkau harus sabar. Sama dengan kita pergi di dokter toh. Ya, sampai di dokter kita dapat nomor antrian 25. Padahal baru 10 antrian di situ. Tapi karena kita tidak sabar kita pulang, akhirnya apa? Orang lain yang dipanggil. Nah, begitu juga kita harus sabar menunggu waktu Tuhan sama dengan Abraham. Abraham itu sabar. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Amin. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Ya, satu waktu Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang saudaramu ini sudah sakit parah. Sudah mau mati. Lazarus. Tapi kalau saudara baca di kisah itu Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Bayangkan. Orang sudah gawat, sudah mau mati. Kadang-kadang kita juga begitu, kita berdoa sama Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya sudah mau mati ini. Sepertinya Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Sampai ada orang bilang, di mana engkau Tuhan? Di saat saya susah, di saat saya tidak berdaya. Padahal Tuhan selalu ada di sekeliling kita, amin. Bahkan dia ada di hati kita, dia ada juga di atas. Jadi dia ada di mana-mana. Dia selalu menyertai kita. Jadi kita belajar sabar seperti Abraham. Abraham itu menanti waktu Tuhan 25 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Ya, umurnya sudah 90 tahun. Bayangkan.
Tapi dia belajar sabar. Kita harus sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, dan yang terakhir, apa yang membuat doa kita terhalang, saudara? Bersungut-sungut. Beritahu kita, saudara, jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu Tuhan pelihara di padang gurun 40 tahun, saudara. Bayangkan. Pada siang hari Tuhan berikan dia tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Pada malam hari Tuhan sertai dia dengan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Dan Tuhan jamin makanannya orang Israel. Tapi waktu dia dikasih makanan dia selalu mengeluh. Dikasih mana dia bilang, sangi mana-mana mami Tuhan. Saya mau makan daging. Akhirnya Tuhan kasih lagi daging. Dikasih burung puyuh, saudara. Dia bilang, sangi burung-burung puyuh mami kita dapat ini. Mengeluh lagi terus. Akhirnya banyak yang mati di patuk ular. Semakin kita bersungut, maka doa kita semakin jauh dijawab, saudara. Tapi mari kita belajar bersyukur, sama dengan Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita belajar bersyukur. Saudara mau belajar bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tidak gampang memang kita bersyukur ya. Ya, saya ingat persoalan kami dulu berat, saudara. Dulu cucu saya yang pertama itu dibawa ke Jayapura ya. Saya punya cucu ini sebenarnya sudah hampir 7. Karena sekarang sudah hampir 5, tapi 2 meninggal ya. Anak saya yang pertama ini, anaknya yang pertama sesak nafas, saudara. Dibawa ke Jayapura, tiba-tiba di sana meninggal. Saya kaget, saudara. Padahal sehat-sehat ini anak dibawa pergi. Yang kedua lagi, yang perempuan, ya, tiba-tiba sesak nafas juga. Dan waktu itu kami masukkan dia di rumah sakit yang di Awal Bros, dulu masih namanya Awal Bros ya. Saudara tahu itu biayanya 30 juta lebih, pakai ventilator. Saya terus terang saya sudah tidak bisa bayar, sama Tuhan bagaimana ini. Tapi untuk Tuhan pakai ada satu anak Tuhan, dia selesaikan semua, saudara. Bayangkan, dia bayar semua lunas, 30 juta. Dan waktu itu ini anak sudah lebih 10 hari dirawat di sana ya. Saya kira sudah mau sehat. Ternyata Tuhan ambil juga itu cucu kami yang kedua. Sampai anak saya begitu terpukul, anak saya Yosua yang pertama. Waktu anaknya meninggal lagi yang kedua, dia berontak, saudara. Dia bilang, papi, Tuhan ini tidak adil. Kenapa Tuhan ambil anak saya, papi? Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan mau ambil? Tuhan tidak sayang saya. Saya langsung peluk dia, saya bilang, sabar kok nak. Kau harus belajar bersyukur. Tuhan pasti ganti anakmu nanti anak-anak yang sehat semua. Saya peluk dia. Tetap layani Tuhan. Apapun yang kau alami ini cobaan Ayub kau dapat. Ayub itu 10 anaknya meninggal, bahkan hartanya habis. Kau belum habis hartamu, saya bilang. Saya peluk dia, tidak gampang, saudara. Saya bilang, kau belajar bersyukur. Dan saudara tahu, akhirnya dia tetap melayani Tuhan. Dan sekarang Tuhan ganti anaknya yang sehat-sehat, sudah hampir 3. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan anaknya itu rajin sekali nyanyi, saudara. Bagus sekali suaranya, luar biasa. Jadi kita belajar. Memang tidak gampang kita hidup, banyak cobaan ya. Tapi di saat kita bersyukur, di situ hadirat Tuhan hadir. Amin. Ya. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Kita belajar bersyukur. Jangan kau tunggu bahagia belum kau bersyukur. Tapi bersyukurlah maka kau akan jadi bahagia. Kalau kau masih diberi nafas, masih banyak orang yang lebih parah dari kita. Kita belajar bersyukur ya. Saudara mau belajar bersyukur? Ya. Di saat saudara bersyukur, di situ doa saudara akan terjawab. Ya. Mengakhiri khotbah saya, ini yang terakhir saya bersaksi ya. Saya pernah saudara kena penyakit 3 bulan lebih atau hampir 4 bulan ya. Saya terpleset.
Gara-gara buru-buru ada keset situ, saya terpleset, tarik saya punya urat ini di belakang. Bayangkan, saya tidak bisa jalan, kayak orang tengah mati jalan, sakitnya minta ampun itu. Orang bilang urat terjepit, padahal saya sudah pergi ke tukang uru, bahkan tukang urunya oleh PSM, saya pergi di sana dikasih letos, saya punya belakang semua tambah sakit sudah. Saya bilang, Pak kenapa tidak sembuh ini? Dia bilang, memang tidak langsung Pak, datang ke sini, sudah ada 1 kali saja ini saya datang. Saya pergi lagi di Ambon pelayanan saudara, kayak itu ada tukang uru lagi, dia injak-injak lagi di sana, udah kayak Jepang, tukang urunya orang Jepang. Bayangkan setengah mati, tapi saya belajar, saya sudah banyak minum obat juga, tidak juga sembuh. Satu waktu saya belajar bersyukur, Tuhan bilang bersyukur saja, apapun yang kau alami. Saya kasih minyak urapan pinggang saya ini oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Sembuh, terima kasih Tuhan. Dan waktu itu kami mau pergi lantik, ada pendeta pelantikan di Luhut Timur. Ada 270 pendeta yang kami mau lantik. Saudara. Saya berdoa itu sepanjang bus itu, saya bilang Tuhan jangan permalukan hamba-Mu. Kalau saya jalan pincang ini, semua ini pendeta yang mau dilantik, bilang kenapa ini ketua pendeta, tepang-tepang yang jalan, singkaman nenek-nenek, saudara bayangkan, jalan begini kayak terngesot, sakit sekali. Saya berdoa di sepanjang mobil itu saudara, saya bersyukur, saya kasih minyak urapan, dan saudara tahu, tiba di Masambas itu, saya heran. Itu penyakit tidak ada lagi sampai sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat saudara. Dan saya bisa lantik pendeta. Di situ saya lihat kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara sudah tidak bisa berbuat apa, bersyukur saja. Amin. Tidak gampang kita bersyukur. Mari saya undang pemain musik, singer, leader. Kita akan memuji Tuhan. Dan mungkin saudara ada yang mau didoakan. Ya kami akan mendoakan saudara dan hamba-hamba Tuhan dari API juga hadir saat ini. Anugerah yang mempesona ya, kita sembah dulu Tuhan, baru kita berdoa ya. Jadi saudara percaya doa itu berkuasa, amin. Singkirkan 7 penghalang doa ini. Saya percaya ketika segala sesuatu mustahil, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk, doa mengubah segalanya. Ketika tidak ada jalan keluar satupun, doa mengubah segalanya. Ketika tidak ada pengharapan, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat. Doa membuat kita bertahan, doa membuat kita berpengharapan. Jadi tetaplah berdoa. Doa adalah nafas hidup kita, saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita angkat dari pujian dari pertama. Dia adalah Tuhan yang besar, sanggup menjawab doa-doa kita lebih dari apa yang kita minta. Tuhan, Kau sungguh besar. Dia ajaib saudara. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
hati. Dia membuat kita berharga di matanya, saudara. Dia berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Aku mengasihi engkau. Kau selalu Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Biar pujian ini dinyanyikan oleh singer, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini saudara berkata, doa saya masih banyak belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar bersabar. Mungkin kau berkata sudah tidak ada pengharapan. Tapi selagi tanganmu masih ada ke atas, Tuhan akan turun tangan menyatakan mujizatnya, saudara. Dia Tuhan yang baik, nyawanya saja dia berikan. Apalagi yang kurang, saudara. Dia sanggup memulihkan kau. Mungkin kau sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit. Engkau tidak ada pengharapan lagi. Percaya, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Kita angkat pujian ini. Dan saudara yang mau didoakan, silakan saudara angkat tangan saudara. Apapun pergumulanmu, saudara bisa naik ke depan yang sudah angkat tangan. Kami hamba Tuhan. Kami menerima dan mengamenkan kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan bagi kami. Kami percaya bahwa tidak ada lagi penghalang-penghalang bagi kami untuk bersekutu, untuk berdoa kepadamu Bapa. Komunikasi kami malam hari ini kami percaya akan berjalan dengan baik, lancar. Dan doa bisa menembus batas. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi ketika doa ini dalam perkenanan Tuhan. Bagimu tidak ada mustahil. Dan bagi kami juga tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima semua dengan ucapan syukur. Dan kami percaya kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita bersuka cita kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Haleluya. berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku.
sukacita bagi Tuhan, bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Amin. Kami angkat panji keselamatan kami malam hari ini, dan kami bersorak hanya kepadamu, Kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, oh panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau serta Yesus. Yesus, jaminan. Mari sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kepastian hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang percaya sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari beli tos di samping kiri kanan kita minimal 10 orang. Katakan berkat Tuhan tercurah atas hidupku. Berkat Tuhan tercurah atas hidupku. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatas, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan lagi. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu Yesus, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Semua tangan di atas kepala dong, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.